Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3281. Mendengar Clayton, Yeremia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu. Dia bertanya pada Stephen Thompson, "Stephen, kamu juga ada di tempat kejadian. Apakah Charlie serius ketika dia mengucapkan kata-kata ini? Atau apakah dia berbicara omong kosong?" Stephen berkata dengan hormat, "Tuan Wade, saya pikir Tuan Charlie benar-benar serius." Dia sepertinya tidak asal bicara. Yeremia mengangguk ringan dan berkata, "Aku juga berpikir begitu." Felix segera berkata, "Kakek, kamu serius?" Charlie jelas mengambil kesempatan dari Helena. Mengapa perjanjian dia tidak asal bicara? Yeremia berkata dengan acuh tak acuh. "Menurut pendapat saya, Charlie pasti melihat semacam masalah fisik dari Helena. Dari apa yang saya ketahui tentang Charlie, dia tidak akan bertindak seenaknya dan mengarang cerita pada seorang gadis dengan enteng." Felix memprotes, "Kakek, kamu terlalu membela Charlie. Kamu tahu luarnya saja, tidak tahu hatinya. Selain itu, dia telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Kamu tidak tahu seperti apa karakter yang dia miliki. Selain itu, Helena sangat cantik. Pasti banyak pria yang menyukainya. Mengapa Charlie tidak?" Yeremia menenangkannya dengan ringan, bersenandung, dan berkata dengan serius, "Felix, aku benar-benar tidak tahu banyak tentang Charlie. Tapi setidaknya aku tahu sedikit tentang dia." Berbicara tentang ini, Yeremia menatap Felix dan berkata dengan serius, "Dan pemahamanmu tentang Charlie sangat kurang. Kalau kamu mengenalnya lebih baik, kamu akan tahu bahwa jika dia ingin menggoda seorang gadis, berapa banyak gadis yang akan mengantri untuk digoda olehnya. Mungkin saja, salah satu dari mereka tidak akan lebih buruk dari Helena." Ketika Felix mendengar ini, dia hampir membekukan seteguk darah tua yang mencekik di dadanya. Dia mengutuk diam-diam di dalam hatinya. "Persetan. Orang tua. Apa maksudmu dengan itu? Maksudmu Charlie luar biasa. Ada banyak wanita. Bahkan banyak wanita yang lebih cantik dari Helena, yang ingin melemparkan diri mereka ke pelukannya." Memikirkan hal ini, dia merasa lebih tertekan. "Apa artinya ini? Apakah kamu sengaja berlari ke arahku?" Dia hampir menangis, dan berkata dengan suara tercekik, "Kakek, bahkan jika kamu eksentrik, kamu tidak bisa eksentrik seperti rupa. Charlie cucumu. Aku juga. Selain itu, Helena adalah milikku. Calon menantu perempuanmu. Kalau kamu tidak membuat keputusan untukku, kamu harus membuat keputusan untuk Helena. Kamu tidak bisa bersantai sebelum menikah, bukan?" Yeremia tidak memiliki energi untuk memperhatikan suasana hati Felix saat ini. Melihat kegelisahan Felix, dia berkata dengan tidak sabar, "Oke, jangan membicarakan masalah ini lagi. Saya yakin Charlie bukan orang seperti itu." Setelah selesai berbicara, dia berkata dengan sangat serius, "Karena Charlie mengatakan bahwa kondisi Helena tidak terlalu baik, menurutku sebaiknya minta dokter untuk memeriksa fisiknya. Dia akan berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur kita besok lusa. Dia akan bertunangan denganmu dalam 2 hari. Jika Helena tiba-tiba sakit di wilayah kita, itu akan mempengaruhi serangkaian kemajuan lanjutan kita, dan juga akan sulit bagi kita untuk menjelaskan kepada keluarga kerajaan negara Nordik." Felix hampir putus asa, dan berseru, "Kakek, jika kamu tidak menegakkan keadilan untuk Helena dalam masalah ini, bagaimana kamu masih mendengarkan kata-kata sepihak Charlie? Jika kamu memaksa Helena untuk melakukan pemeriksaan fisik, Helena pasti akan berpikir bahwa kita semua gila." Yeremia mengabaikannya, menoleh untuk melihat Stephen, dan memerintahkan dengan sangat serius, "Stephen, kamu dapat mengatur beberapa ahli dari rumah sakit kita untuk datang ke Shangri-La. Memeriksa kondisi fisiknya untuk menyimpan risiko penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular. Ambil kembali sampel beberapa darah, dan lakukan semua tes biokimia di laboratorium." Bab 3282. Stephen segera berkata, "Oke Tuan,
Saya akan segera membuat pengaturan. Felix buru-buru maju ke depan dan berkata dengan nada yang sangat tidak puas, "Kakek, kamu benar-benar ingin mengatur banyak dokter untuk melakukan pemeriksaan fisik pada tubuh Helena karena kata-kata Charlie. Apakah kamu sudah memikirkan suasana hati Helena? Bagaimana jika dia sangat kesal tentang ini? Bagaimana jika dia memikirkan keluarga kita karena ini?" Jeremiah mengulurkan tangannya. Hal semacam ini lebih baik dipercaya daripada tidak dipercaya. Biarkan Stephen bertanya. Jika Helena sangat melawan, maka kita tidak akan memaksanya. Tetapi jika dia tidak berkeberatan, maka izinkan dilakukan pemeriksaan fisik agar semua senang. Stephen segera mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan pergi dan membuat beberapa persiapan dan mencoba mencari ahli wanita untuk pergi ke sana, agar Nona Helena tidak terlalu merasa kesal." Felix sangat tertekan hingga dia bernafas. Tetapi pada saat ini, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kebenciannya terhadap Charlie semakin kuat di dalam hatinya. Segera, dia menatap ayahnya Clayton, berharap dia bisa membantu. Clayton tidak ingin menderita karena kebencian. Jadi dia langsung berkata, "Ayah, menurutku." Jeremiah segera memotongnya dengan tangannya dan berkata dengan sangat serius, "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tahan, jangan ucapkan kata pun." Ekspresi Clayton membeku dalam sekejap. Dia hanya bisa mundur dan mundur beberapa langkah dengan putus asa, bersembunyi di balik deklarasi tanpa mengucapkan kata pun. Dan jauh di lubuk hatinya, dia sudah sangat tertekan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk secara diam-diam. "Hei, apa ini namanya?" Apakah lelaki tua itu begitu bingung? Dia sangat bertekad untuk melindungi Charlie itu. Meskipun Charmaine di samping tetap diam, liku-liku jauh di dalam hatinya telah diputar bola-balik berkali-kali. Dia berpikir dalam hati, "Saya berpikir bahwa ketika Charlie kembali untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur kali ini, kakak laki-laki tertua dan Felix pasti tidak akan membiarkan bersenang-senang. Mereka pasti akan melakukan segala yang mungkin untuk menekannya." Faktanya, kakak laki-laki tertua dan Felix melakukan hal itu. Tapi siapa sangka bahwa gabungan mereka berdua di depan lelaki tua itu tidak bisa menandingi Charlie yang bahkan tidak datang dan menunjukkan wajahnya. "Saya berharap mereka bisa membantu saya melampiaskan amarah saya. Tapi sekarang sepertinya saya mengalami delusi. Mereka tidak dapat menangani Charlie. Maka tidak akan ada seorang pun di keluarga Wade yang dapat menanganinya." Memikirkan hal ini, Charmaine tiba-tiba merasa bahwa dia harus segera memperbaiki izin dengan Charlie. Tepat ketika Charmaine sedang berunding, Jeremiah berkata, "Charmaine, kamu bibi tertua Felix. Pergilah dengan Tuan Thompson. Jika Helena mengalami konflik, kamu dapat membujuknya. Tujuannya adalah agar bersedia melakukan pemeriksaan fisik dengan sukarela. Ini untuk kebaikannya sendiri juga. Jika sesuatu terjadi padanya, kita tidak dapat menjelaskannya kepada keluarganya." Charmaine dengan cepat menyetujui, mengangguk dan berkata, "Oke ayah, aku akan pergi ke sana bersama Tuan Thompson." Bab 3283. Segera, 8 pakar wanita berangkat dari rumah sakit swasta keluarga Wade ke Hotel Shangri-La di East Cliff. Bersama Charmaine, Stephen berangkat dari rumah keluarga Wade. Saat ini, Helena sedang bersandar di tempat tidur yang empuk, wajahnya penuh kelemahan. Memegang ponsel, dia ragu lagi dan lagi. Dia mengirim permintaan panggilan video ke ibunya di Eropa Utara. Ada perbedaan waktu 6 jam antara negara-negara Nordik dan East Cliff. Pukul 1 siang waktu East Cliff tepat pukul 7 pagi waktu Nordik. Berdasarkan apa yang diketahui Helena tentang ibunya, dia pasti sudah bangun sekarang. Segera, video itu terhubung. Ibu Helena sedang duduk di meja makan sarapan sendirian. Dia memandang Helena, tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Bagaimana perasaanmu di Cina? Apakah ada yang tidak nyaman?" Helena ingin mengatakan bahwa dia tidak terbiasa dengan segala sesuatu di Cina. Tetapi dia takut ibunya akan khawatir dan tertekan. Dia hanya bisa berkata dengan paksa sambil tersenyum, "Tidak ada yang salah selama saya berada di Cina. Semuanya baik-baik saja di sini." Setelah selesai berbicara, dia melihat di video bahwa sarapan ibu hanyalah segelas susu.
beberapa potong roti, dan sepotong kecil mentega. Dia bertanya dengan sedikit kebingungan. Tapi, kenapa kamu bersembunyi di kamarmu dan makan roti sendiri? Mengapa kamu tidak pergi ke ruang makan? Keluarga kerajaan langsung dari negara-negara Nordik semuanya tinggal di dalam istana. Di sini, kebanyakan orang tidak memasak dengan api terbuka. Keluarga kerajaan memiliki ruang makan sendiri untuk melayani anggota keluarga kerajaan. Ibu Helena tersenyum kecut dan berkata, seorang janda tanpa suami akan dipandang rendah di mana-mana. Saya lebih suka tinggal di kamar sendirian dan berusaha untuk tidak berduka bersama mereka. Saat dia berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Helena, bagaimana kondisi tubuhmu? Helena ragu sejenak, tersenyum tipis, dan berkata, aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu memintaku, bagaimanapun. Helena berjuang sejenak, tetapi masih tidak dapat menahan diri. Dia berkata, ngomong-ngomong, Bu, hari ini aku berjumpa dengan sepupu Felix. Dia sepertinya tahu bahwa aku tidak sehat. Benarkah? Ibu Helena tiba-tiba menjadi gelisah, dan berkata, jika keluarga Wade tahu bahwa kamu sakit parah, mereka pasti akan membatalkan pertunangan, bukan? Saat dia mengatakan itu, matanya menjadi merah. Air mata tidak bisa berhenti mengalir. Dan dia berseru dan berkata, Helena, ibu tidak ingin kamu kembali ke tempat ini lagi. Kalau kamu kembali ke sini, mereka akan melakukan semua yang mereka bisa untuk menghancurkan kamu dan hidupmu. Helena buru-buru menghibur. Tapi, jangan terlalu khawatir. Sepupu Felix tidak rukun dengan Felix atau bahkan seluruh keluarga Wade. Jadi kurasa dia tidak akan memberitahu orang lain. Ibu Helena menghela napas lega, dan berkata dengan serius, itu bagus, ibu berharap kamu bisa menjalani kehidupan yang baik di Cina. Ribuan kilometer jauhnya dari keluarga kerajaan. Anda dapat menghilangkan kendali mereka dan hidup lebih lama dengan bebas. Helena tidak bisa menahan isak tangisnya. Dia mengangguk berulang kali dan berkata, Bu, kamu harus menjaga tubuhmu dan jangan khawatirkan aku. Oke, Ibu Helena mengangguk, mengingat sesuatu, dan berkata lagi, ngomong-ngomong, nenekmu sedang tidak sehat akhir-akhir ini. Pamanmu bilang dia dan adikmu harus dijaga dengan ketat. Kami sepertinya tidak akan pergi ke Cina untuk menghadiri upacara pertunangan antara kamu dan Felix. Wilkin, kepala pelayan nenekmu, akan dikirim untuk mewakili keluarga kerajaan. Helena tersenyum kecut, dan berkata, mereka memaksaku untuk menikah dengan keluarga Wade. Dan mereka bahkan tidak repot-repot menghadiri pesta pertunangan. Ini terlalu sombong. Bab 3284. Ibu Helena menenangkannya dan berkata, itu bukan masalah mereka. Kondisi nenekmu benar-benar tidak baik. Dia terbaring di tempat tidur. Tim medis telah mengubah ruangan menjadi unit perawatan intensif. Ada beberapa dokter yang melihatnya setiap hari. Helena bertanya, apakah ini sangat serius? Apa yang sebenarnya terjadi? Sangat serius. Ibu Helena berkata, situasi spesifiknya sangat rumit. Dia sudah tua dan banyak organ di tubuhnya berada di ambang kegagalan. Saya dengar dia memiliki waktu paling lama 2 atau 3 bulan lagi. Dalam beberapa hari terakhir, pamanmu diam-diam mulai mempersiapkan upacara penobatan saudara perempuanmu. Helena sedikit mengangguk, dan berkata dengan serius, jika Olivia menjadi ratu, itu akan menjadi hal yang baik bagi kita. Setidaknya dia akan mengingat persaudaraan antara aku dan dia selama bertahun-tahun, dan berpura-pura baik kepada ibu. Kuharap begitu. Ibu Helena tersenyum kecut, dan berkata, sejak ayahmu meninggal, keluarga kerajaan tidak lagi memperlakukanku sebagai anggota keluarga kerajaan. Jika Olivia mewarisi tahta, mungkin dia akan berubah. Helena berkata, jika Olivia naik tahta, saya akan berbicara dengan dia. Meminta dia setidaknya mengembalikan standar hidup yang diberikan keluarga kerajaan kepada kamu setiap. Lupakan saja, Ibu Helena berkata dengan sangat sedih. Kamu belum menikah dengan keluarga Wade. Semuanya masih belum diketahui. Aku tidak akan merepotkanmu. Helena menghela napas dan hendak berbicara ketika bel pintu berbunyi tiba-tiba. Dia berkata kepada ibunya, Bu,
Seseorang membunyikan bel pintu. Saya akan melihatnya. Pergilah. Ibu Helena mendesak. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Kamu harus memperhatikan tubuhmu. Aku tahu ibu. Setelah menutup panggilan video, Helena datang ke pintu. Dia melihat melalui mata kucing. Yang berdiri di luar pintu adalah Bibi Felix, Charmaine Wade, dan pengurus rumah tangga keluarga Wade, Stephen Thompson. Dia segera membuka pintu dan berkata dengan sopan, "Nyonya Wade, Tuan Thompson, mengapa kalian ada di sini?" Charmaine memandang Helena, melangkah maju. Dia meraih tangan Helena, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Helena, kakek Felix mendengar kamu sedang tidak enak badan. Dia menyuruhku untuk segera datang dan menemuimu." Saat dia mengatakan itu, Charmaine bertanya dengan prihatin, "Helena, bagaimana kondisimu sekarang? Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit? Jika kamu bertanya, beritahu aku. Aku akan mengaturnya." Helena menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu. Kesehatan saya tidak dalam kondisi serius. Saya hanya belum menyesuaikan jet lag dalam beberapa hari terakhir. Tadi saya berangkat ke bandara. Hanya merasa sedikit lelah. Aku baik-baik saja jika beristirahat." Charmaine mengangguk dan tersenyum. Ya, jet lag ini benar-benar hal yang paling menyakitkan. Kami khawatir jika tubuhmu tidak cukup istirahat, pasti akan ketagihan. Dan kamu tahu, lusa kita akan mengadakan upacara pemujaan leluhur. Upacara ini sangat rumit, tidak berlebihan bila dikatakan akan memakan waktu seharian. Kamu pasti akan lebih lelah nanti. Berbicara tentang ini, Charmaine berkata dengan penuh perhatian, "Kakeknya Felix meminta saya membawa beberapa ahli medis dari rumah sakit kami sendiri. Meminta mereka untuk melakukan pemeriksaan sistematis dan komprehensif untuk kamu. Untuk menghindari gejala yang mungkin terjadi tiba-tiba kamu karena kelelahan di hari upacara pemujaan leluhur." Ketika Helena mendengar ini, dia menjadi tegang. Dia sangat menyadari kondisinya, dan dia tidak bisa menyembunyikannya dari dokter profesional. Dokter hanya perlu melakukan elektrokardiogram untuk dirinya sendiri, dan dokter akan dapat melihat masalah besar yang tersembunyi di tubuhnya melalui kelainan pada elektrokardiogram. Keluarga Wade tiba-tiba ingin mengirim dokter untuk melakukan pemeriksaan fisik. Tentu saja Helena tidak setuju. Jadi, dia berkata hampir tanpa berpikir, "Nyonya Wade, terima kasih atas kebaikanmu. Sebenarnya tidak ada yang serius dengan kesehatan saya, jadi aku tidak akan merepotkanmu." Bab 3285. Charmaine langsung curiga saat Helena menolak usulnya melakukan pemeriksaan dokter, dan terlihat ada sedikit kegugupan dan ketakutan di dalam ekspresi Helena. Secara umum, hanya orang miskin atau mereka yang memiliki kondisi keuangan yang buruk, yang lebih takut untuk berobat ke dokter. Karena mereka tahu sejak dini bahwa mereka hanya pergi ke dokter saat sakit. Karena orang-orang itu berobat ke dokter sejak kecil karena sakit saja, entah karena injeksi atau minum obat. Ini membuat memiliki bayang-bayang psikologis dokter. Mereka menjadi gelisah ketika mendengar kata dokter. Banyak orang dari keluarga seperti itu, bahkan setelah dewasa, masih memiliki rasa takut yang besar terhadap dokter. Dalam kehidupan sehari-hari mereka juga mengikuti prinsip dasar untuk tidak pergi ke rumah sakit sebisa mungkin. Tapi Helena tidak terlahir miskin. Dia keturunan keluarga kerajaan Nordik dengan sejarah ratusan tahun. Keluarga kerajaan, atau anggota keluarga kaya dan berkuasa ini, biasanya sudah membiasakan diri bersumpah dengan dokter sejak kecil. Ambil contoh keluarga Wade. Mereka memiliki tim dokter sendiri dan bahkan memiliki rumah sakit swasta komprehensif sendiri. Kecuali untuk anggota seperti Charlie yang meninggalkan keluarga Wade ketika masih muda. Anggota keluarga Wade lainnya setidaknya melakukan pemeriksaan fisik komprehensif yang sangat mendalam 2 atau 3 kali dalam setahun. Khusus untuk anak di bawah umur, pada dasarnya setiap 1 atau 2 bulan akan ada dokter kesehatan yang memeriksa fisik dan menilai tumbuh kembang. Jika tidak nyaman mereka tidak perlu pergi ke rumah sakit. Seluruh tim dokter akan datang untuk melayani, dan mereka sangat perhatian. Oleh karena itu, anak-anak yang tumbuh di lingkungan ini tidak akan takut dengan dokter. Mereka sangat bergantung pada dokter. Jika sakit kepala,
mereka akan memanggil dokter swasta untuk merawatnya 24 jam sehari. Oleh karena itu, Charmaine sedikit curiga. Dia yakin ada sesuatu yang tersembunyi dalam ketakutan Helena terhadap dokter. Jadi, dia sengaja tersenyum dan berkata, "Helena, kamu tidak perlu terlalu gugup. Dokter hanya melakukan pemeriksaan rutin Anda. Kamu tidak akan disuntik atau minum obat-obatan. Apa yang harus dijelaskan? Hanya mengambil sedikit darah untuk melihat apakah ada kelainan pada indikator biokimia. Santai saja. Kamu akan baik-baik saja." Saat dia mengatakan itu, tanpa menunggu Helena mengungkapkan pendapatnya, dia segera berbalik dan memberi tahu Stephen yang ada di dekatnya. "Stephen, cepat minta dokter datang. Periksa dan lebih cepat agar tidak mengganggu istirahat Helena." Stephen berkata tanpa ragu. "Baiklah, Nona. Saya akan memanggil mereka semua datang sekarang." Helena sangat gugup sehingga dia dengan cepat berkata, "Nyonya Wade, tidak ada yang serius dengan kesehatan saya. Saya hanya perlu lebih banyak istirahat. Saya tidak perlu merepotkan kamu." Charmaine tersenyum dan berkata, "HMM, kamu akan menjadi orang yang akan segera menikah. Kamu akan menjadi keponakan dan cucu perempuanku. Kesopanan seperti apa yang kamu miliki dengan bibimu. Selain itu, saya dan para dokter sudah ada di sini. Jadi jangan terlalu menyarankan. Santai saja. Biarkan mereka memeriksamu. Tidak akan lama." Setelah berbicara, Charmaine berkata dengan sangat serius, "Helena, tidak ada tekanan psikologis. Dokter yang datang ke sini semuanya wanita. Saat mereka memeriksa kamu, saya dan Stephen akan keluar." Semakin teliti Charmaine, Helena semakin gugup. Dia tahu dengan sangat jelas konsekuensi dari ini. Dengan kekuatan dan status keluarga Wade, jika mereka tahu bahwa aku sakit parah dan hanya dapat hidup paling lama beberapa tahun lagi, maka mereka pasti tidak akan menyetujui pernikahan ini. Terus terang, jika aku dokter membiarkan yang dibawa oleh Charmaine melakukan pemeriksaan fisik, pernikahanku pasti akan dibatalkan oleh keluarga Wade. Sejujurnya, aku tidak punya perasaan untuk Felix. Aku sama sekali tidak ingin menikah dengannya dan menjadi istrinya. Namun, saya tidak punya hak untuk memilih. Jika saya tidak menikah dengan Felix, ibu saya tidak akan terjamin. Ibuku telah menikah dengan keluarga kerajaan selama lebih dari 20 tahun. Dia tidak melakukan pekerjaan apapun, juga tidak memiliki jaminan sosial, asuransi kesehatan, atau bahkan aset apapun atas nama pribadinya. Jika dia tinggal di keluarga kerajaan, dia setidaknya bisa memiliki makanan, pakaian, perumahan dan transportasi yang diatur oleh keluarga kerajaan. Juga perawatan medis gratis dan tunjangan hidup keluarga kerajaan. Tetapi jika dia diusir oleh keluarga kerajaan, dia akan kehilangan semua jaminan di masa orang tuanya. Bab 3286. Mengingat situasi ini, Helena bertahan dengan sikapnya, dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Nyonya Wade, saya tahu kamu bermaksud baik. Kamu datang kemari membawa beberapa ahli untuk memaksaku melakukan pemeriksaan fisik. Ini benar-benar tidak masuk akal kan? Meskipun aku akan menikahi Felix dan menjadi menantu keluarga Wade, setidaknya aku masih memiliki hakku." Charmaine tersenyum meminta maaf dan berkata, "Oh, Helena, kamu terlalu serius. Mengapa kamu membahas hak-hakmu? Tidak ada yang ingin merampas hak asasimu. Kami hanya ingin memberikan pemeriksaan. Jangan sampai tubuhmu ada yang salah." Helena berkata dengan sangat serius, "Saya memiliki hak untuk tidak menjalani pemeriksaan kesehatan. Tidak ada yang bisa memaksa saya menjalani pemeriksaan kesehatan. Jika saya masih dipaksa, saya akan mempertimbangkan kembali pernikahan ini dengan serius." Charmaine melihat bahwa Helena bereaksi sangat kuat dan mempermasalahkan hal tersebut. Dia tidak dapat menahan rasa kesal di dalam hatinya. Helena ini mempermasalahkan haknya. Dia cukup pintar. Ya, sepertinya dia bertekad untuk tidak bersedia menjalani pemeriksaan medis. Memikirkan hal ini, Charmaine juga tahu bahwa dia pasti tidak bisa memaksakannya. Kalau tidak, mungkin putri dari keluarga kerajaan Nordik akan membuang dan pulang. Dan sikap Helena juga membuatnya lebih tegas dalam penilaiannya.
Tampaknya Helena ini sepertinya benar-benar menyembunyikan rahasia tentang tubuhnya. Memikirkan hal ini, dia tidak berani mengambil keputusan sembarangan. Dia hanya bisa meminta maaf kepada Helena. Oh, Helena, aku benar-benar tidak mengira kamu begitu sensitif tentang masalah ini. Maaf, jangan marah. Aku tidak bermaksud memaksamu. Pemeriksaan fisik ini untuk kesehatan Anda sendiri. Tetapi saja harus menghormati keinginan pribadimu. Karena kamu tidak mau melakukannya, kami tidak akan memaksanya. Helena akhirnya menghela napas lega. Ekspresinya sedikit melembut. Dan dia berkata, "Maaf, Nyonya Wade, saya tidak marah. Saya hanya merasa bahwa saya harus dihormati dalam masalah ini. Saya agak lancang. Saya harap kamu bisa mengerti." "Saya mengerti." Charmaine mengangguk berulang kali. Dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja aku mengerti." "Itu bagus." Helena berkata, "Nyonya Wade, aku sedikit mengantuk. Saya ingin istirahat dan tidur yang nyenyak. Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali ke kamar." Charmaine tersenyum dan berkata, Oke, kembalilah dan istirahat. Mandi dan tidur yang nyenyak. Aku akan meminta Felix menjemputmu untuk makan malam di rumah." Helena tersenyum enggan. "Mari kita berdiskusi malam ini." "Oke, mari kita bicarakan malam ini," Charmaine berkata. "Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat istirahat." "Oke," Helena berkata dengan cepat. "Nyonya Wade, hati-hati di jalan. Aku tidak akan mengantarmu." Charmaine mengulurkan tangannya. "Tidak perlu mengantar. Kamu masuk saja. Aku akan pergi." Saat dia berbicara, dia melihat Helena kembali ke kamar dan menutup pintu sebelum berbalik. Begitu dia berbalik, senyuman di wajahnya menghilang seketika. Setelah mengambil beberapa langkah, dia bertemu dengan Stephen yang membawa 8 ahli dari lift. Jadi dia segera berkata kepada Stephen, "Stephen, kita turun saja." Stephen bertanya dengan heran, "Nona, ada apa? Apakah kita tidak melakukan pemeriksaan fisik?" Charmaine baru saja meminta maaf kepada Helena dan merasa tertekan di dalam hatinya. Dan berkata dengan nada buruk, "Helena meminta kita menghormati hak asasinya. Hak asasinya adalah dia tidak mau menjalani pemeriksaan medis." Mengatakan itu, Charmaine berkemah dengan tidak puas dan berkata, "Dia hanya seorang putri dari negara kecil Eropa, dan dia mempermainkanku. Aku pikir dia sangat bersalah. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya sehingga dia tidak berani membiarkan kita mengetahuinya." Stephen mengangguk dan bertanya dengan hormat, "Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Charmaine mengulurkan tangannya dengan tidak sabar. "Apalagi yang harus dilakukan? Tentu saja kembali. Saya pikir putri yang mulia dari Eropa Utara pasti curang. Saya harus kembali dan menjelaskannya kepada lelaki tua itu secara langsung." Berbicara tentang hal ini, Charmaine melanjutkan dengan ekspresi tidak senang. Pernikahan dengan keluarga kerajaan tentu saja merupakan hal yang baik. Tapi jika mereka memberi kita anak yang sakit, kita tidak bisa menerimanya. Sekarang kita di sini, orang Eropa menang. Kita tidak bisa memarahi surga saat itu. Bab 3287. Charmaine langsung mengadu kepada Tuan Wade ketika kembali ke rumah keluarga. Patua Wade bertanya dengan heran, "Charmaine, kenapa kamu kembali cepat? Apakah pemeriksaan fisik untuk Helena sudah selesai?" Charmaine berkata dengan nada tidak senang, "Putri Nordik ini sama sekali tidak memberiku kesempatan. Aku bilang akan memberikan pemeriksaan fisik dengan niat baik, tetapi dia berkata aku melanggar hak asasinya. Dia membesar-besarkan masalah ini. Saya pikir jika saya memaksanya melakukan pemeriksaan medis, dia akan kembali ke Eropa Utara." Mendengar ini, Jeremiah tidak bisa menahan diri untuk mengeluh, dan mendengus dengan suara dingin. "Helena menolak pemeriksaan fisik. Ini semakin membuatku percaya pada penilaian Charlie. Pasti ada yang salah dengan tubuhnya, dan dia tahu itu sendiri." Charmaine segera berkata dengan marah, "Ayah, keluarga kerajaan Nordik ini terlalu berbohong, bukan? Mengirim seorang anak yang sakit untuk menikah dengan keluarga kita. Apa niat mereka? Jika Helena ini menderita suatu penyakit dan dia meninggal dalam keluarga Wade, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada publik?
Jeremiah mengangguk setuju, dan berkata dengan serius, apa yang kamu katakan benar-benar rumit. Jika Helena sakit dengan keluarga Wade, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Charmaine segera berkata, Ayah, mengapa kamu tidak memanggil kakak laki-laki tertua dan Felix sekarang? Kita jelaskan masalah ini kepada mereka. Jika Helena tidak ingin menjalani pemeriksaan medis, batalkan saja pertunangan mereka. Yeremia segera mengubah tangannya dan berkata, lupakan, jangan katakan apa-apa dulu. Lusa upacara pemujaan leluhur, jika memaksa Helena menjalani pemeriksaan medis, atau kita langsung menghentikan pertunangan, itu akan sia-sia. Kita tunggu dulu, kita akan membicarakannya lagi setelah upacara leluhur selesai. Charmaine mengangguk dengan cepat dan berkata, Ayah, kamu bijaksana. Saya tidak sabar. Saya sangat ingin menjelaskan semua hal ini kepada Helena dan keluarga kerajaan Nordik secara langsung, dan kemudian mengabaikan semuanya sekaligus. Situasi keseluruhan adalah yang paling penting. Sepertinya aku masih perlu belajar lebih banyak dari ayah. Patua Wade sedikit mengangguk, dan berkata, Oke, kamu juga sudah bekerja keras. Istirahatlah, dan jangan beritahu kakakmu atau Felix tentang ini. Baiklah. Charmaine menjawab, dan berkata dengan hormat, Ayah, kalau begitu aku pergi dulu. Saat ini, Helena masih ketakutan karena keberuntungannya mengelak. Dia tahu keluarga Wade sudah diajaknya. Jika keluarga Wade berjanji untuk melihat hasil pemeriksaan fisiknya, maka dia tidak akan bisa mengelak lagi. Yang ditanyakan Helena adalah apa yang akan terjadi pada masa depan ibunya jika dia diceraikan oleh keluarga Wade. Begitu dia tidak memiliki nilai guna untuk keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan tidak akan membayar biaya pengobatannya di masa depan, apalagi biaya pensiun sang ibu. Jika dia meninggal, ibunya pasti akan diusir dari keluarga kerajaan. Namun, jika dia tinggal di keluarga Wade dan menyelesaikan kontrak pernikahan dengan Felix, dia harus melewati rintangan pemeriksaan medis. Atau keluarga Wade tidak akan pernah membiarkan menikah dengan Felix begitu saja. Memikirkan hal ini, Helena mengeluhkan Charlie di dalam hatinya. Karena kata-kata Charlie, masa depannya dan ibunya mungkin akan hancur. Namun, dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa Charlie tidak bermaksud membicarakan masalah tersebut dengan niat jahat. Dia mengeluh, karena tidak ada cara untuk meletakkan semua ini di kepalanya. Bab 3288. Helena yang berada dalam dilema sangat tertekan. Dia bahkan sudah bersiap untuk kejadian terburuk. Jika dia benar-benar batal menikah, dia harus kembali ke Eropa Utara. Lalu meminta sepupunya Olivia dan suaminya, demi saudara perempuan, untuk memberi jalan keluar bagi ibunya. Namun, dalam keadaan yang sangat membingungkan, sebuah pemikiran yang tampak tidak masuk akal karenanya juga tumbuh di dalam hati. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah Charlie itu benar-benar ahli medis? Dia bisa melihat penyakitku secara sekilas. Mungkin dia juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakitku. Memikirkan hal ini, Helena tampaknya telah memahami satu-satunya pilihan yang bisa menyelamatkannya. Dia berpikir dalam hati, saya akan membahasnya di rumah keluarga Wade besok. Saya harus bertanya kepadanya secara pribadi jika ada cara untuk menyelamatkan diri saya. Saat ini, Charlie masih dalam keluarga Golding, bertukar cangkir dengan Yule. Mereka berdua sangat bersemangat untuk minum bahkan jika semua hidangan di atas meja telah dimakan. Mereka tidak akan mau meninggalkan meja. Mereka berkumpul dan minum secangkir, dan suasananya sangat bahagia. Rahel tidak punya pilihan. Dan dia tidak tahan dengan kedua pria yang duduk di meja makan untuk minum. Dia hanya bisa dengan cepat mengatur seseorang untuk merapikan meja makan. Yule sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah minum terlalu banyak, dia menamparkan bahu Charlie dan berkata dengan serius, Charlie, paman sangat bahagia hari ini. Ada dua alasan suasana hatiku begitu baik. Apakah kamu tahu keduanya? Charlie tersenyum dan berkata, karena aku berkunjung. Bukan. Yule tertawa dan berkata, tentu saja. Hal yang paling membahagiakan saya adalah kamu bisa datang. Kemudian, dia bertanya lagi, kamu tahu alasan kedua? Charlie menghiburnya.
dan bertanya kepadanya, "Paman Golding, sebaiknya kamu katakan saja." Yule berkata dengan serius, "Alasan kedua adalah kamu kembali ke keluarga Wade untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur. Dengan kemampuanmu, aku yakin kamu sangat memenuhi syarat untuk menjadi pewaris masa depan keluarga Wade. Sebelum kakekmu menjadi orang tua yang membayangkan, dia pasti akan menyerahkan keluarga Wade padamu. Hanya kamu yang memenuhi syarat mewarisi perintah ayahmu dan meneruskan keluarga Wade." Charlie terdiam sejenak, dan berkata, "Paman Golding, sejujurnya, aku sebenarnya tidak tertarik mewarisi keluarga Wade." Yule bertanya dengan heran, "Mengapa?" Charlie tersenyum kecut, dan berkata, "Ketika ayahku membawaku pergi dari Eastcliff, dia memiliki banyak keluhan tentang keluarga Wade. Aku masih kecil saat itu dan tidak tahu banyak tentang banyak hal. Tapi aku tahu ayahku memiliki banyak keluhan tentang keluarga Wade. Dia sangat kecewa, jadi saya tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga Wade." Yule menghela napas, dan berkata dengan serius, "Charlie, ayahmu sangat kecewa dengan keluarga Wade karena keluarga Wade tidak setingkat dengannya. Apa yang ayahmu ingin lakukan adalah merevitalisasi keluarga Wade dan menjadikan keluarga Wade berdiri di puncak dunia. Tapi yang bertanya-tanya keluarga Wade adalah strategi pengembangan ayahmu yang terlalu agresif. Jika gagal, seluruh keluarga Wade akan menderita kerugian besar." Berbicara tentang ini, Yule berkata dengan emosi lagi, "Ini seperti sekelompok orang yang berencana mendaki Gunung Everest. Tujuan ayahmu adalah mengarahkan pedang ke puncak, sementara yang lain, karena takut mati di puncak, mendaki setengah jalan dan berpikir untuk segera turun. Mereka bukan hanya ingin turun, juga ingin mengambil semua perbekalan. Mereka benar-benar memotong harapan ayahmu untuk terus mendaki ke atas. Ayahmu tentu saja kecewa dan kesal." Pada saat ini, Yule mengambil gelas anggur, meneguk anggur kental di gelas, dan berkata dengan mata merah, "Sebelum ayahmu memutuskan untuk meninggalkan Eastcliff, kami duduk bersama dan minum sepanjang hari seperti hari ini." Pada saat itu suasananya berlawanan dengan suasana sekarang. Saat dia mengatakan itu, Yule memandang Charlie dan berkata dengan serius, "Charlie, ketika ayahmu meninggalkan Eastcliff, dia penuh dengan keengganan. Saya percaya dia sebenarnya enggan pergi hingga akhir night terjadi kecelakaannya. Kamu harus mewarisi warisan ayahmu. Kamu harus memperjuangkannya. Kamu harus menjadi kepala keluarga Wade." Bab 3289. Kata-kata Yule membuat hati Charlie gelisah untuk waktu yang lama. Memikirkan ayahnya meninggalkan Eastcliff dengan keengganan, kehilangan, dan frustrasi, dan akhirnya meninggal di kota lain. Hati Charlie sakit seperti pisau terayat. Di masa lalu, dia tidak ingin terlalu banyak terlibat dengan keluarga Wade. Karena dia tahu hubungan antara ayah dan keluarga Wade pada akhirnya menjadi sangat tegang. Apalagi keluarga Wade harus menanggung sebagian tanggung jawab atas kematian orang tuanya. Karena itu, dia menghindari keluarga Wade, berusaha untuk tidak terlibat dengan keluarga Wade sebanyak mungkin. Dan kata-kata Yule membuatnya mengerti bahwa ayah selalu tidak mau berada di keluarga Wade. Karena, saat itu, keluarga Wade yang masih hidup, ambil darahnya, kehilangan waktu utamanya, seperti yang dikatakan Yule. Ayahnya meninggal karena kebencian, dan dia sebagai putra satu-satunya, harus mencari keadilan untuknya dan harus membawa panjinya dan mewarisi warisannya. Hanya dengan cara ini dia dapat menghibur rohnya di surga. Jika tidak peduli seberapa kuat dan kaya dirinya. Jika dia tidak dapat mewarisi warisannya dalam hal ini, maka dia tidak akan dapat memaafkan penyesalan besar ayahnya sebelum kematiannya. Pada titik ini, Charlie menuangkan segelas anggur putih untuk dirinya sendiri. Dia memegang gelas anggur dengan kedua tangannya, dan berkata kepada Yule dengan sungguh-sungguh, "Paman Golding, terima kasih atas pencerahanmu. Saya pasti akan mewarisi warisan ayah saya dan menjadi seorang anggota keluarga Wade. Tuhan, Barnu saya membuat keluarga Wade berdiri di puncak dunia." Berbicara tentang ini, dia berkata dengan ekspresi yang agak tegas, "Sebelum saya mencapai tujuan akhir, saya ingin seluruh keluarga Wade menyerah kepada saya."
Saya ingin seluruh keluarga Wade mengikuti jejak saya. Sama seperti 20 tahun yang lalu. Tinggalkan ayahku sendirian di lereng gunung. Oke, Yule sangat bersemangat, berteriak, dan berdiri. Charlie, kapanpun kamu berada, pertengkaran bahwa kamu adalah putra Curtis. Kamu harus membawa panji ayahmu dan berdiri di level tertinggi di dunia. Buat semua keluarga terima kasih. Buat keluarga Wade, keluarga Schultz, dan keluarga Rothschild semuanya berlutut di depanmu dan menghormatimu. Berbicara tentang ini, dia melihat ke langit dan menghela nafas. Saya harap saya bisa melihat momen ini dengan mata kepala sendiri dalam hidup saya. Kemudian, saya, Yule, dapat menyampaikan pesan ini saat membahas ayah dan ibumu. Pada saat itu, aku tidak akan menyesal dalam hidup ini. Di Eastcliff malam ini, banyak orang mengalami insomnia. Charlie sedang berbaring di tempat tidur di ruang tamu keluarga Golding. Dia berpikir bagaimana menjadi kepala keluarga Wade dan bagaimana membuat keluarga Wade berdiri di puncak dunia. Pada saat yang sama, dia memikirkan Porter, penguasa istana Wanlong yang belum muncul sampai sekarang. Dia tahu tujuan Porter adalah upacara pemujaan leluhur keluarga Wade. Oleh karena itu, dia berspekulasi dalam hatinya bahwa besok, paling lambat lusa, Porter akan datang dari belakang layar ke depan panggung. Porter pasti akan muncul dengan kekuatan yang menurutnya cukup untuk menghancurkan keluarga Wade. Ini adalah bencana bagi keluarga Wade, tetapi ini menjadi kesempatan bagi dirinya sendiri. Orang mengatakan bahwa jika tidak dapat memecahkannya, jangan menahannya. Di bawah kepemimpinan Tuan Wade selama bertahun-tahun, perkembangan keluarga Wade bisa dikatakan sangat stabil. Jika dia kembali dan ingin merebut kekuasaannya tanpa asalan, dia pasti akan menjadi penjahat di mata semua orang dalam keluarga. Oleh karena itu, jika ingin merebut kekuasaan orang tua itu, dia harus belajar dari seorang guru terkenal. Dan Porter Waldron adalah kesempatan terbaik. Pada titik ini, Charlie berpikir dalam hati, biarkan Porter tampil lebih dulu dan tampil dengan baik. Biarkan dia menghancurkan keluarga Wade berkeping-keping dan hancur. Saat itulah aku, Charlie, akan mengambil alih kekuatan keluarga Wade. Di saat yang sama, Porter yang juga berada di Eastcliff juga tidak bisa tidur. Tepat setelah pukul 12 tengah malam, dia merobek kalender hari sebelum dengan tangannya. Dia melihat tanggal 4 April dan kehilangan akal sehatnya beberapa saat. Bab 3290. Porter sangat marah mengingat kegagalan Zain dan lebih dari 10.000 tentara istana Wanlong di Suriah. Namun ketika tanggal 5 April semakin dekat, dia tidak lagi memikirkan kekalahan serta hidup dan mati Zain. Sekarang dia hanya ingin membalas dendam orang tuanya, agar orang tuanya bisa beristirahat dengan tenang. Dalam hal ini, Porter, seperti Charlie, adalah anak yang berbakti. Keduanya menyimpan kebencian yang mendalam terhadap orang tua mereka. Keduanya memiliki tekad untuk menumbangkan semuanya dan mendapatkan semuanya kembali. Saat ini, Porter melangkah keluar ruangan, berdiri di halaman, memandangi puluhan peti mati murahan di halaman, matanya menakutkan. Pada saat ini, Hunter Lang, dengan tangan bertanya, mendatanginya dan bertanya, "Tuan, Anda belum beristirahat." "Aku tidak bisa tidur," gumam Porter, tidak mau mengatakan, "Alangkah baiknya jika Curtis masih hidup. Aku akan membawa ke kuburan orang tuaku dan memenggal kepalanya dengan persetujuan sendiri. Ini adalah cara untuk menghibur jiwa mereka di surga." Hunter Lang berkata, "Tuan, Anda tidak perlu berpikir begitu. Jika Curtis itu hidup sampai hari ini, bukankah berarti dia hidup 20 tahun lagi? Itu akan menjadi keuntungan nyata baginya." Saat dia mengatakan itu, Hunter Lang berkata lagi, "Dan Tuan, menurut penyelidikan saya, kematian Curtis sangat tragis. Dikatakan bahwa ketika mobilnya kecelakaan, seluruh organ dalamnya hancur terhimpit setir. Istrinya bahkan lebih sengsara, terjebak di co-driver dan tidak bisa melepaskan diri, dan membakar hidup-hidup." Porter mengangguk ringan, dan berkata dengan ringan, "Memikirkan betapa dalamnya kematian mereka, hatiku merasa sedikit lebih baik." Hunter Lang berkata, "Tuan, jika Anda merasa tidak bahagia,
Saya akan membawa peti mati ini ke rumah keluarga mereka sekarang. Porter mengulurkan tangannya dan berkata, lebih baik melakukan hal semacam ini di siang bolong untuk mengejutkan semua orang. Besok, saya akan membuat keluarga Wade menyadari bahwa bencana sudah dekat. Dan juga memberitahu semua keluarga Eastcliff, putra Leonardo Waldron telah kembali. Porter menatap peti mati, bersenandung dengan kesal di wajahnya. Malam ini, keluarga Wade akan tidur nyenyak yang terakhir kalinya. Besok pagi tepat pukul 10. Semua peti mati ini akan dibawa ke kediaman keluarga Wade. Baik, Tuan. Keesokan harinya, Charlie bangun sangat awal. Hari ini adalah rapat pleno sebelum upacara pemujaan leluhur keluarga Wade. Semua anggota keluarga Wade, termasuk keluarga jauh, akan hadir. Kemarin, Charlie masih enggan untuk datang. Tapi hari ini, arti dari semua itu telah berubah drastis padanya. Jika ingin menjadi kepala keluarga Wade, maka hari ini menjadi sangat penting baginya. Sebab, hari ini adalah pertama kalinya dia resmi kembali setelah meninggalkan keluarga Wade selama 20 tahun. Yule dan Rahel bangun lebih awal, melihat Charlie sudah berkemas dan keluar dari kamar tamu, dan sudah mengenakan jeans dan t-shirt. Rahel bergerak maju dan berkata, Charlie, apakah kamu membawa jas? Charlie berkata, Bibi Rahel, pelayan Thompson memberitahu saya sebelumnya. Pakaian untuk upacara pemujaan leluhur disesuaikan secara seragam oleh keluarga Wade, jadi saya tidak membawanya. Rahel mengangguk, dan berkata dengan sangat serius, ini pertama kalinya kamu kembali ke keluarga Wade. Kesan pertama seperti apa yang akan kamu tinggalkan pada mereka sangat penting. Kamu tidak bisa berpakaian terlalu santai, dan membuat orang lain memandang rendah dirimu. Saat dia mengatakan itu, dia menarik Charlie dan berkata sambil tersenyum, Bibi sudah memesan makananmu beberapa hari yang lalu. Ayo dicoba. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.